Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas tentang si Redmi Note 10S ini nih. Jadi gue mau ngasih sharing ke kalian tentang 5 kelebihan dan kekurangan dari si Redmi Note 10S ini. Ya, Redmi Note 10S ini yang udah gue pakai kurang lebih sejak awal kali perilisannya itu 1 bulanan kali ya. Ada kali 1 bulanan sejak awal perilisannya nih gue beli. Nah, kali ini gue mau kasih sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi gue memakai si Redmi Note 10S ini dalam keseharian gue, daily driver gue, main game, sosial media, dan yang lainnya. Jadi ada 5 fakta untuk kelebihan dan kekurangan yang gue bisa sharing ke kalian tentang si Redmi Note 10S ini. Oke, yang pertama adalah ini handphone layarnya udah AMOLED. Nah, jadi handphone di rentang harga di bawah 3 jutaan yang udah AMOLED itu kayaknya baru hanya si Xiaomi aja sih yang bisa ngeluarin spek layarnya yang udah AMOLED kayak gini di harga di bawah 3 jutaan. Brand lain kayaknya belum ada dah. Mungkin harga second ada, tapi harga awal kali perilisannya muncul itu di bawah 3 juta itu si Redmi Note 10S ini udah layarnya Super AMOLED. Jadi udah cakep, handphone di bawah 3 juta layarnya udah AMOLED. Dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri sih cakep untuk layar AMOLED-nya. Jadi berasa warnanya itu nendang, tajam, saturasi warnanya tuh lebih ditingkatkan ya layaknya Super AMOLED gitu. Tapi ya nggak bisa kita pungkirin masih kalah untuk layar AMOLED-nya si Redmi Note 10S ini sama brand lain. Contohnya Realme atau Samsung itu masih lebih tajam Realme atau Samsung. Tapi untuk Redmi Note 10S ini di bawah 3 juta sih udah cakep sih. Yang kedua untuk kelebihannya itu adalah desainnya. Kalian suka nggak sih desain yang kayak gini? Kalau gue sih suka ya. Tuh, desain dari Redmi Note 10S ini. Jadi ini perpaduan antara Redmi Note 10 biasa sama Redmi Note 10 Pro. Yang bisa kita bedain kalau untuk ukurannya ya, ukurannya si Redmi Note 10 biasa. Tapi kalau kita udah melihat kamera belakangnya desain ada ringnya kayak gini, ini kan ada ringnya nih. Yang bagian sini ada ringnya ini menandakan kalau ini mirip dengan Redmi Note 10 Pro, tapi layarnya ukurannya lebih kecil dikit. Nah, kalau ini kan layarnya 6,4 apa 5 inch gitu. Tapi kalau Redmi Note 10 yang Pro itu kan udah 6,7 berapa gitu. Jadi ini udah layarnya menurut gue cakep, apalagi warnanya ini gradasi antara putih dan biru ini udah cakep. Ya, jadi desainnya juga ya menurut gue cakep lah, genggamannya gripnya tuh enak, nggak kayak handphone murahan gitu. Jadi memang Xiaomi udah membuat handphone di bawah 3 jutaan Redmi Note 10S ini yang udah terbaik lah menurut gue untuk desainnya. Redmi Note 10S itu oke. Yang ketiga, ini handphone di bawah 3 jutaan sekali lagi yang udah punya fitur NFC. Jadi udah hampir paket lengkap ya. Jadi ada layar Super AMOLED, desainnya cakep, dan ini udah bisa NFC. Jadi kita sekedar lihat cek-cek saldo e-money, atau bisa juga untuk beli saldo e-money-nya di Tokopedia juga bisa untuk isi saldo e-money-nya. Jadi ini cakep cuy, bisa NFC. Sekali lagi gue tekenin bisa NFC ini si Redmi Note 10S. Yang keempat, ini handphone berasa ngecasnya tuh ngebut karena udah dibekali charger yang 33 watt. Ini udah support charger yang 33 watt. Jadi ini udah auto aman sih. Jadi kalau kalian udah kehabisan baterai kurang lebih 1 jam 10 menit dari 0 sampai 100%, ini bisa ngecas full dalam jangka waktu 1 jam 15 menitan. Ya pagi zaman sekarang gitu, kita bermain game, sosial media itu kan butuh baterainya kan dihajar habis-habisan tuh. Jadi ngisi dayanya 33 watt udah cepet, itu menurut gue udah cakep banget. Jadi kita nggak perlu nunggu lama lagi untuk mengisi daya baterainya sampai penuh. Jadi ini udah aman banget sih Redmi Note 10S di bawah 3 jutaan, tapi udah bisa untuk casnya sampai 33 watt. Cakep. Dan yang terakhir, 5 kelebihan yang menurut gue ini cakep banget di bawah 3 jutaan Redmi Note 10S ini adalah optimisasi dari softwarenya, yaitu sudah updatean terbaru MIUI 12.5, 12.5, 12,5. Nah, jadi ini udah updatean software terbaru ya. Jadi brand sekelasnya dia kayak kakaknya yang udah luncur duluan itu Redmi Note 10 atau Redmi Note 10 Pro, sampai video ini tayang ini belum mendapatkan untuk updatean software MIUI 12.5. Jadi ini yang udah paling terbaru, MIUI 12.5. Yang gua rasakan di MIUI 12.5 tuh udah berasa lebih smooth sih dibanding
MIUI yang di bawahnya versi 12,5. Ini menurut pendapat pribadi gue aja sih emang berasa lebih smooth, lebih enak, lebih enteng. Tapi dalam keadaan tertentu main game juga masih ada stutter yang membuat FPS drop gara-gara handphonenya panas sih. Tapi ya memang itu dari hardware sih. Tapi kalau untuk software MIUI 12.5 tetap ada iklan. Tapi di samping ada iklan itu juga kelebihan yang sudah updatean paling terbaru, dan juga security keamanannya juga udah paling terbaru. Jadi ya udah aman lah. Jadi ya tinggal pakai aja, kalian beli tinggal pakai aja sih. Ini cakep. Itu tadi ada 5 kelebihan dari si Redmi Note 10s. Jadi nggak afdol nih kalau kita nggak bahas dari kekurangannya si Redmi Note 10s ini. Jadi gue ada menemukan hal-hal yang menurut gue fatal dan juga wajar sih. Ya namanya handphone di bawah 3 jutaan itu wajar, tapi fatalnya ada. Kalian simak aja sampai selesai video gue ini ya. Jadi yang pertama kekurangannya itu adalah gamenya itu masih berasa kurang nyaman cuy main di Redmi Note 10s ini. Walaupun dia seri prosesornya itu udah MediaTek Helio G95, tapi menurut gue main game di handphone ini tuh gue geber main Genshin Impact. Ya wajar sih, Genshin Impact ya butuh spek yang dihajar habis-habisan untuk GPU sama CPU-nya. Jadi main Genshin Impact di settingan paling rendah aja di 30 fps aja, kalau udah handphonenya ini agak angkat-angkat dikit itu udah stutter banget, udah parah, udah nge-lag-nya tuh udah nggak nyaman untuk dimainin untuk Genshin Impact. Tapi kalau untuk PUBG Mobile ya sekali lagi settingannya bisa sampai smooth extreme ya. Tapi kalau udah handphonenya ini panas itu udah berasa hancur, frame-nya drop banget. Jadi ya memang kurang nyaman untuk main di handphone MediaTek G95 ini. Entah karena prosesornya atau optimisasi MIUI-nya yang belum belum diklopin gitu antara MIUI 12.5 sama si MediaTek Helio G95. Jadi masih kerasa kurang enak aja gitu main game di handphone Redmi Note 10s ini. Kekurangan yang kedua itu adalah gue nggak ngerti nih, fingerprintnya masih belum di dalam layar. Karena kita tahu untuk layar AMOLED ataupun Super AMOLED itu harusnya fingerprint itu udah di dalam layar. Tapi si Redmi Note 10s itu masih mengandalkan fingerprint yang udah hampir dirilis tahun kemarin, yang side fingerprint ini. Jadi tombol power sekaligus menjadi tombol fingerprint. Gua nggak tahu kenapa, entah menekan budget entah apa, tapi saya sangat disayangkan aja gitu kalau misalkan nanggung dia udah layar AMOLED tapi nggak bisa fingerprint dalam layar. Itu menurut gua nanggung. Jadi kalian kalau mau mempertimbangkan beli handphone ya yang bisa sekalian paket lengkapnya itu ya bisa kalian upgrade dikit aja ke Realme 8, itu sudah fingerprint di dalam layar. Oke, jadi untuk fingerprintnya sangat disayangkan sekali, dia masih side mount di menyatu sama tombol power. Lanjut, kekurangan yang ketiga adalah gue nggak tahu punya gue aja atau kalian juga ngerasain nih, layarnya agak kuning cuy. Gue nggak tahu kenapa nih, entah bug apa, setelah update software yang poin ekornya belakang 3 juga masih sama aja, layarnya tuh berasa kuning. Gue setting di pengaturannya juga, saturisasinya gue udah ubah ke biru ke merah, tetap aja untuk layar AMOLED di handphone Redmi Note 10s ini agak kuning. Gue nggak tahu kenapa, sekali lagi gue nggak tahu kenapa. Itu apa punya device gue aja apa punya kalian juga. Videonya yang bahas tentang layar Redmi Note 10s juga udah tayang, kalian coba scroll aja di channel gue, kalian cari aja untuk bahasan tentang si layar dari handphone Redmi Note 10s. Dan komentarnya banyak yang komentar juga mengalami hal yang sama kayak gue. Jadi memang layarnya di handphone Redmi Note 10s ini memang agak menguning ya, mungkin. Tapi AMOLED nggak gitu-gitu amat sih. Gue punya Poco F3 ya cakep-cakep aja sih. Redmi Note 10 biasa yang kemarin juga aman-aman aja sih untuk kualitas layar. Tapi yang di 10s ini nggak tahu kenapa itu agak kekuning-kuningan. Nah itu jadi kekurangan menurut gue ya. Dan yang terakhir untuk kelemahan yang menurut gue fatal itu, kalian ngerasain nggak? Jadi ketika misalkan handphone ini gue tinggal tidur, misalkan besok pagi gue kebangun, ini baterainya tuh kayak ghosting sendiri. Ghosting itu ibaratkan entah nggak tahu kenapa baterainya drop sendiri, bisa sampai 20%-an loh semalaman itu. Handphone kadang ditaruh always on display-nya mati, dan juga ya taruh aja, notifikasi kan juga paling apalah notifikasi aplikasi pihak ketiga gitu.
Dan ini ghosting baterainya nih, entah punya gua device gua aja atau punya kalian juga, gua nggak tahu nih. Tulis aja di kolom komentar, kita berbagi sharing aja. Yang gua rasain ini baterainya ghosting. Jadi ketika gua malam tidur sampai gua kebangun pagi, gua cek handphonenya kadang berkurang 10%, 15% sampai 20%-an loh. Gila, padahal always on display nggak nyala. Kalau misalkan notifikasi ya maksud cuma notifikasi yang nggak kita gunakan dalam keadaan handphone mati, itu seharusnya nggak sampai 20% juga turunnya. Jadi itu adalah baterainya ghosting, masih ghosting, entah ada update software terbaru itu bisa diperbaiki atau memang unit gue yang gacha ya. Oke, yaudah, jadi itu adalah 5 kelebihan dan kekurangan selama gue pakai handphone Redmi Note 10s ini. Yaudah, segini dulu aja video gue kali ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Venga pamit, bye.